Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa ikhtarahu min jami'i khalqihi saghiran wa kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la rabba siwah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazat wattaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan membahas tentang 10 golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaratul nafadil la yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat-salat mereka. Hadis ini sebagai introspeksi kita
agar salat yang kita lakukan bukan hanya kita melaksanakan, tapi diterima dan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih 10 golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Seseorang yang salat sendirian tanpa membaca apa-apa sama sekali. Kita ketahui bahwa salat itu memiliki rukun. Ada rukun qauli dan ada rukun af'ali. Rukun qauli adalah rukun-rukun salat yang berupa bacaan-bacaan salat. Dan bacaan-bacaan salat tidak semuanya termasuk dalam rukun, ada yang sunnah dan ada yang rukun. Maka kewajiban kita mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Kalau kita membaca yang sunnah, yang rukun tidak dibaca, maka salat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang kita baca dari itu rukun-rukunnya dan sunnahnya tidak dibaca, salatnya tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mendapat pahala bacaan sunnah salat. Apa saja yang termasuk rukun qauli? Yang pertama, bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu termasuk rukun qauli. Kemudian niat salat termasuk rukun qauli. Niat itu dibaca di dalam hati inda takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita membaca niat. Lisan membaca takbir, hati membaca niat. Kemudian termasuk dari rukun qauli adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Fatihah. Dan termasuk dari rukun qauli adalah tasyahud akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, ketika seseorang salat sendirian tanpa jamaah dan dia tidak membaca bacaan sama sekali, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salat jamaah, kalau dia tidak sempat membaca, maka bacaan itu ditanggung sama imam. Yang kedua, rajulun la yu'addi zakata. Seseorang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat, baik zakat fitrah untuk membersihkan jiwanya ataupun zakat mal untuk membersihkan hartanya. Sholat tapi enggan membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kewajiban zakat senantiasa bersanding dengan kewajiban sholat. Perintah untuk menunaikan zakat selalu bersanding dengan perintah untuk menunaikan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Sholat tapi tidak mau zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang menjadi imam dari suatu kaum tetapi dibenci oleh kaumnya, maka seseorang yang seperti ini tidak diterima salatnya. Yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun. Seorang budak sahaya yang kabur dari majikannya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang adanya perbudakan, tetapi di zaman jahiliyah perbudakan ini masih berlaku. Dan seorang budak yang kabur dari majikannya, selama dia kabur dari majikannya, selama itu juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa rajulun syaribul
yang sholat tapi dia peminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, maka selama itu juga tidak diterima sholatnya. Kata Nabi, barang siapa yang mengkonsumsi miras sampai dia mabuk, maka lan taqbalu salatahu 40 yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian ada yang bertanya, kalau sholat tidak diterima karena minum minuman keras, gak usah sholat. Ini pertanyaan yang salah. Dia dosa minum minuman keras, kemudian dia enggan melakukan sholat karena alasan sholatnya tidak diterima, maka dosanya ada dua: dosa minum minuman keras dan dosa meninggalkan sholat. Maka ketika dia tahu hukumnya bahwa meminum minuman keras itu haram dan berkonsekuensi akan tidak diterima sholatnya, tobat. Terkadang dengan dia tobat kemudian menunaikan sholat, semoga sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan yang salah tersebut. Jangan beranggapan sudah tidak diterima tapi malas melakukan, maka dosanya dosa kuadrat. Bahkan ancaman Rasulullah SAW, man taraka salatal khamsi, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, fajazauhu jahannam khalidina fiha, maka ganjaran atau balasan bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selamanya. Yang keenam, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang wanita yang malam-malam tertidur tapi membuat murka terhadap suaminya, enggan melayani suaminya ketika suaminya menginginkannya, dan suaminya murka, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semalam itu Allah melaknat wanita tersebut. Maka wanita yang baik itu kriterianya adalah idza nazartaha sabatha, apabila engkau memandang istrimu maka dia bisa menyenangkanmu. Ini wanita-wanita muslimat kalau dipandang suaminya bisa membuat suaminya senang. Namun kondisi di akhir zaman ini berbeda. Kalau hendak keluar rumah berpenampilan yang luar biasa, wangi luar biasa, tujuannya ingin menyenangkan suami orang, tetapi ketika sudah sampai rumah mereka kebalikannya, sehingga suami merasa ilfil, tidak suka. Maka wanita yang baik adalah berhias ketika di rumah, berwangi-wangian ketika di rumah, sehingga suaminya betah di rumah. Yang ketujuh, wa mar'atun tusalli bil ghairi khimarin. Seorang wanita yang sholat tapi tidak menutupi aurat, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Aurat wanita itu ketika sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika auratnya tertutup, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Tetapi kalau dia sholat tidak menutupi aurat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, wa akilur riba. Orang yang makan riba, mau meminjamkan kepada saudaranya tapi ada bunganya. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Semua hutang piutang, pinjam meminjam, yang kalau dia meminjam 1 juta dibalikkan lebih dari 1 juta, maka hukumnya riba. Maka orang yang makan riba dari hasil usaha riba, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, wal imamu ja'ir. Pemimpin yang culas, pemimpin yang keji, pemimpin yang zalim, maka pemimpin-pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya selama dia menjadi pemimpin tidak diterima
Dan yang terakhir, wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholat tapi sholatnya tidak mampu menghentikan perbuatan keji dan mungkarnya. Sholat tapi maksiat tetap jalan terus. Maka selama itu sholatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan khusyuk, maka sholatnya itu dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah 10 orang yang walaupun dia sholat tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadis ini menjadikan satu koreksi bagi kita untuk mau memperbaiki sholat kita dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah